Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen strategi yang berjudul analisis visi, misi, dan tujuan organisasi ITBIS Lembah Dempo. Dan kelompok 3 terdiri dari ketuanya Ibu Sri Rahayu, dan anggotanya ada saya, Elsa Yuniarti, ada Marta Zila, ada Idi Harmansyah, Ipriansah, Ruhil Baki, dan Izar Fitriansah. Dan untuk pendahuluannya, kami akan mempresentasikan untuk mempresentasikan ini adalah perguruan tinggi merupakan pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kewirausahaan, dan dapat menciptakan insan madani sebagai suatu perkumpulan ilmiah yang penuh cita-cita dan impian luhur agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. YPM Lembah Dempo mempunyai integritas yang tinggi untuk mengajukan Kota Pagar Alam, terutama aspek pendidikan melalui 3 PTS yang diselenggarakan. Bukti nyata dari integritas ini adalah ikhtiar dari YPM Lembah Dempo untuk menggabungkan STIE, AMIK, STIMIK Lembah Dempo untuk menjadi satu perguruan tinggi yang baru yang setara dengan universitas bernama Institut Teknologi dan Bisnis ITBIS Lembah Dempo. Dan kita mempunyai visi dan misi yang akan nanti dijelaskan oleh teman saya, Marta Zila. Oke, visi misi organisasi menjadi institut yang unggul dalam wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2025 dalam bidang teknologi dan bisnis yang berbasis kewirausahaan. Uraian penjelasan tentang substansi visi organisasi yaitu cerminan apa? Cerminannya berupa 3, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Tridharma Perguruan Tinggi. Gambaran apa? Gambaran statuta. Dari gambaran siapa? Jika berdasarkan komponen pokok sebuah visi, analisis pada misi tersebut, apakah sudah ada atau belum? Jika ada, sebutkan dan jelaskan. 1. Apakah sudah ada ideologi inti yang mencakup 2 bagian? A. Nilai-nilai inti merupakan ajaran dan keyakinan pokok yang dimiliki perusahaan atau organisasi. Statuta ITBIS Lembah Dempo. Tujuan inti merujuk alasan lahir dan keberadaan perusahaan atau organisasi menjadi roda penggerak dunia pendidikan di Kota Pagar Alam dan Provinsi Sumatera Selatan. 2. Apakah sudah ada rancangan masa depan yang dalam pencapaiannya selalu terkait dengan perubahan menjadi institut yang unggul dalam wilayah Sumatera Selatan dalam bidang teknologi dan bisnis yang berbasis kewirausahaan. Kemudian misi yang akan dipresentasikan oleh Ibu Sri Rahayu. Misi organisasi menyediakan lingkungan pembelajaran yang kondusif sebagai inkubator untuk membentuk kepribadian kesarjanaan yang memiliki komitmen terhadap pengembangan ilmu, pengaplikasian, serta berjiwa wirausaha bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menyiapkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang aplikasian, teknologi, dan bisnis berbasis kewirausahaan untuk mendukung pembangunan bangsa dan peningkatan kualitas pendidikan serta kompetensi untuk pembangunan bangsa melalui program sarjana dengan pemanfaatan teknologi dan menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik. Mengupayakan kemandirian dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan dan kelembagaan manajemen yang berorientasi pada mutu dan kemampuan bersaing di wilayah Sumatera Selatan. Unsur-unsur rumusan sebuah misi. Kegiatan apa yang dilakukan pendidikan, siapa yang menerima hasilnya, mahasiswa dan masyarakat Kota Pagar Alam, di mana batas wilayah ruangnya Pagar Alam, lintang 4 lawang, lahat, jarai, tanjung, dan mola. Apa hasil yang diharapkan? Mahasiswa yang mempunyai kemampuan dalam bidang teknologi, ekonomi, dan bisnis, serta berjiwa wirausaha. Lulusan yang berkualitas dapat berkompetensi untuk pembangunan bangsa dan memanfaatkan teknologi dan menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengembangkan jejaring industri, pemerintah, dan regulator serta institusi lain.
perguruan tinggi ITB Sumbalimpo dapat melaksanakan Tridharma perguruan tinggi secara mandiri. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Hermansyah. Gambaran identitas lembaga kami yang cantumkan adalah melalui logo organisasi. Selanjutnya komponen pokok pelengkap visi misi adalah satu produk ITB Sumbalimpo terdiri dari 2 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Komputer. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat 3 prodi, yaitu prodi manajemen, prodi akuntansi, prodi bisnis digital. Selanjutnya Fakultas Komputer terdiri dari 2 prodi, yaitu sistem informasi, manajemen informatika. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami adalah Bapak Rudi Soki. Kami akan melanjutkan, yaitu yang kedua, pasar atau wilayah sasaran, yaitu Kota Pagaralam, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, yaitu meliputi Jarai, Tanjung Sakti, dan Mula. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi, mendirikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bisnis Digital S1, kemudian Fakultas Ilmu Komputer, Sistem Informasi S1, Manajemen Informatika D3. Yang keempat, konsumen atau masyarakat yang dilayani lulusan SMA, SMK, atau SMA sederajat. Yang kelima, konsep diri menjadi institut yang unggul dalam wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2025 dalam bidang teknologi dan bisnis yang berbasis kewirausahaan. 6. Nilai filosofi, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. 7. Fokus pada citra publik, kampus lokal berwawasan global. Yang kedelapan, fokus pada karyawan, yaitu mensejahterakan karyawan untuk bisa merepot tentunya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Isa. Nah, baik, untuk tujuan dan sasaran organisasi, 1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang pengaplikasian ilmu teknologi dan bisnis. Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menyebarkan ilmu pengetahuan dan kompetensi, melaksanakan penelitian secara berkelanjutan dalam bidang teknologi dan informasi komputer, menghasilkan pengabdian masyarakat secara berkelanjutan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu memecahkan masalah secara mandiri. Dari tujuan dan sasaran organisasi tersebut bisa dikategorikan 1. Untuk kategori inovasi, yaitu menghasilkan SDM yang berkualitas dalam bidang ilmu teknologi, ekonomi, dan bisnis serta wirausaha. Untuk kategori ekspansi, menghasilkan SDM yang mampu menyebar ilmu dan kompetensi dalam bidang ilmu teknologi, ekonomi, dan bisnis serta wirausaha. Untuk kategori adaptasi ada 2, yaitu 1. Menghasilkan penelitian secara berkelanjutan dan menghasilkan pengabdian masyarakat secara berkelanjutan. Dari tujuan dan sasaran organisasi tersebut dapat diuraikan, yaitu tujuan ITB Sumbalimpo menjabarkan hasil dari visi dan misi, salah satunya menghasilkan SDM yang berkualitas dalam bidang ilmu teknologi, ekonomi, dan bisnis serta wirausaha yang ada di visi dan misi ITB Sumbalimpo. Baiklah, sekarang ini kita akan memasuki tugas yang kedua, di mana analisis SWOT, kelemahan dan kekuatan dari setiap bidang. Analisis SWOT ITB Sumbalimpo adalah menganalisis lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan organisasi. Jika sudah tersedia penjelasan analisis lingkungan internal dan Renstra organisasi tersebut, uraikan kembali secara rinci hasil analisis SWOT organisasi tersebut. Analisis SWOT kondisi internal dan eksternal kondisi lingkungan internal diidentifikasikan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan yang telah dimiliki akan dipertahankan dan terus dikembangkan. Sedangkan kelemahannya akan diperbaiki. Kondisi internal tersebut mencakup beberapa aspek antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya informasi, organisasi, dan sumber daya keuangannya. Untuk yang pertama adalah sumber daya manusianya. Kekuatannya adalah semua dosen memiliki latar belakang pendidikan minimal pasca sarjana atau S2. Dan keduanya adalah memiliki dedikasi yang tinggi
dan keinginan yang kuat untuk memperbaharui pengetahuan dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh LLDT. Yang ketiga adalah memiliki pengalaman mengajar, membimbing, meneliti, dan mengabdi. Dari ada kekuatan pasti ada kelemahannya, yaitu terdapat dosen yang berpendidikan pasca sarjana, tapi bidang ilmunya tidak linier antara S1 dengan S2-nya. Yang kedua adalah mayoritas dosen belum berpendidikan S3. Yang ketiga adalah pekerjaan yang merangkap dengan jabatan struktural sehingga tidak terfokus untuk melakukan penelitian. Oke, saya akan menjelaskan tentang tenaga administrasi. Kekuatannya yaitu 1. Tenaga administrasi berpengalaman di bidangnya. 2. Memiliki etos kerja yang baik. 3. Memiliki integritas yang tinggi. Kelemahannya 1. Masih terdapat tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan belum sarjana atau belum S1. 2. Belum seluruh tenaga administrasi menguasai IT dengan baik. Kemudian mahasiswa dan alumni, kekuatannya yaitu 1. Jumlah mahasiswa 556 orang, 2. Jumlah alumni yang telah dihasilkan sebanyak 2.200 orang. Minat baca dan belajar meningkat dipantau melalui peningkatan penggunaan fasilitas perpustakaan. 4. Kualitas lulusan dan kesesuaian program yang ditawarkan dengan kebutuhan dunia kerja meningkat. Hampir seluruh alumni dapat pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun. 5. Persentase mahasiswa yang lulusan tepat waktu tergolong tinggi. 6. Mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan maupun kompetensi lainnya yang diadakan oleh LLDT. Kelemahannya yaitu 1. Kemampuan berbahasa asing dari lulusan belum seluruhnya memadai. 2. Belum banyak mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa atau PKMB. Dan sarana dan prasarananya, kekuatan memiliki gedung perkuliahan perpustakaan yang permanen. 2. Memiliki fasilitas laboratorium yang representatif. Kelemahannya, peralatan laboratorium yang dimiliki perlu penambahan dan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. 2. Koleksi perpustakaan kurang memadai. 3. Sarana dan prasarana untuk jaringan komputer kampus dan lab komputer terpadu, pusat penelitian, pusat kajian seni dan pertunjukan, lab bahasa belum sepenuhnya tersedia. 4. Ruang kerja dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk karyawan belum optimal. Informasi sumber daya informasi akan dijelaskan oleh Saudara Idi. Sumber daya informasi, kekuatan dari sumber daya informasi adalah informasi manajemen tersedia dikelola secara sentral oleh unit-unit kerja. Pengolahan sebagian menggunakan komputer dan sebagian secara konvensional. Kelemahan dari sumber daya informasi, sistem terpadu informasi manajemen dengan metode pengolahan seketika. Pembangunan sistem berbasis komputer untuk unit kerja belum seluruhnya. Jaringan komputer terpadu kampus belum seluruhnya dibangun. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kekuatan memiliki pusat penelitian, jumlah kualitas tenaga peneliti dan sangat memadai. Keterlibatan dosen menulis jurnal ilmiah meningkat. Bekerja sama dengan berbagai instansi, baik swasta maupun pemerintahan. Gairah atau motivasi dosen mempresentasikan makalah dalam pertemuan ilmiah sangat tinggi. Kelemahan, belum memiliki fasilitas laboratorium. Para peneliti belum banyak memanfaatkan internet untuk komunikasi ilmiah. Jurnal penelitian dikelola belum memperoleh akreditasi dari Dikti. Publikasi dosen pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional belum berpotensi, masih sangat terbatas. Pengabdian kepada masyarakat tentu mempunyai kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, kekuatan berhasil mengimplementasikan pedulian sosial terhadap masyarakat seperti pembinaan pedesaan, bantuan bagi korban bencana alam. Pembinaan pedesaan dilakukan secara berkelanjutan kerjasama dengan Pemda atau pemerintah kabupaten kota dan instansi lainnya. Proposal dosen untuk melaksanakan pembinaan pada masyarakat yang dibiayai
inti sudah ada yang berhasil. Kelemahan, penerapan teknologi tepat guna untuk masyarakat pedesaan belum terlaksana secara optimal. Penyelenggaraan kemudian yang melibatkan mahasiswa masih lebih bersifat pengerahan tenaga daripada penciptaan karya atau desain yang bermanfaat untuk masyarakat pedesaan. Dari hasil analisis lingkungan internal, maka kelompok kami mengangkat isu dianggap paling strategis yang harus dilakukan respon segera oleh institusi, yaitu mengintensifkan pengenalan ITBIS ke masyarakat dan instansi, baik pemerintah maupun swasta, melalui kunjungan langsung dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dan kegiatan mahasiswa, agar banyak masyarakat yang percaya untuk menyekolahkan anaknya di ITBIS Lebak Depok. Selanjutnya analisis lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Untuk peluang, adanya kesempatan untuk membuka program studi baru, terbukanya kesempatan untuk bekerja sama dengan institusi lain, adanya kepercayaan dari pemerintah. Sedangkan ancaman antara lain pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, persaingan global antara lembaga pendidikan, banyak muncul lembaga pendidikan dengan durasi program yang lebih singkat. Demikian hasil uraian dari kami. Terima kasih. Kami akan melanjutkan tugas kelompok 3 adalah rangkuman. SWOT adalah SWOT analisis. SWOT analisis adalah alat yang sering digunakan dalam strategi bisnis, baik untuk membangun ataupun mengembangkan perusahaan untuk lebih baik lagi dan mampu bersaing di pasaran. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh saudara kami Ruhil Baki. SWOT yaitu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Dari 4 faktor tersebut bisa diartikan yaitu strength yang berarti kekuatan, kemudian yang kedua itu kelemahan, yang ketiga itu peluang, keempat itu ancaman. Ada dua jenis SWOT yaitu analisis internal, yaitu analisis yang lebih berorientasi kepada produk atau juga bisa diartikan mengevaluasi kekuatan ataupun kelemahan dari produk kita. Yang kedua analisis eksternal, opportunities dan threats, yaitu analisis produk kita dari faktor luar, bagaimana peluangnya dan apa saja ancamannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Isa. Dalam analisis SWOT terdapat 4 kuadran. Posisi produk terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pada kuadran 1, produk kita berada pada posisi strength dan opportunities, yang berarti produk yang kita produksi bagus, banyak yang suka, juga memiliki peluang besar di pasaran. Dalam menyikapi hal ini kita bisa menggunakan strategi agresif, yaitu dengan meningkatkan produksi. Pada kuadran 2, produk kita berada pada posisi strength dan threat, yang berarti produk kita bagus tetapi ancaman juga banyak. Dalam artian produk kita memiliki banyak pesaing. Dalam menyikapi hal ini, strategi yang bisa kita lakukan adalah diferensiasi, yaitu membuat pembeda dari produk jenis yang beredar di pasaran sehingga produk kita lebih diminati. Pada kuadran ketiga, produk kita berada pada posisi weakness dan threat, yang berarti produk kita lemah atau tidak disukai di pasaran dan memiliki banyak ancaman atau banyak pesaing. Dalam posisi ini, strategi yang bisa dilakukan adalah bertahan. Dan pada kuadran keempat, produk kita berada pada posisi weakness dan opportunities, yang berarti produk yang dihasilkan untuk terlalu bagus tapi memiliki peluang, dan hal ini yang bisa kita lakukan adalah turn around atau putar balik untuk memperbaiki produk kita. Oke, untuk menentukan berada pada kuadran berapa perusahaan kita, ada beberapa hal untuk penting diketahui. 1, faktor. Faktor-faktornya yaitu strength, kekuatan. Apa saja kekuatan produk kita. 2-nya weakness, kelemahan, seberapa banyak kelemahan produk kita. Opportunities atau peluang, bagaimana peluang produk kita di pasaran. Threats, ancaman, dan apa saja ancaman yang mungkin ditimbulkan. 2, integrity. Berikutnya adalah menentukan bobot atau produk. Untuk menentukan integrity, kita harus melibatkan seorang pakar ataupun orang yang menekuni bidang tersebut lebih dari 10 tahun. Dari
tersebut kita bisa menyimpulkan faktor mana lebih dominan, dengan begitu kita bisa mengevaluasi produk kita. Selanjutnya rating. Dalam menentukan rating kita harus menanyakan langsung kepada konsumen, khususnya untuk rating hanya faktor internal yang boleh ditanyakan, yaitu strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan. Selanjutnya skor. Dari integrity dan rating kita bisa menentukan skor dari produk kita. Dan kesimpulan dari rangkuman, dalam membangun dan mengembangkan perusahaan kita bisa menggunakan SWOT analisis untuk menentukan strategi apa yang tepat. Demikianlah rangkuman dari tugas 1 dan 2 dari kelompok kami 3. Diucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Junaidi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.